Indonesia terhadap bangsa Barat sesudah 1800. Ini berikut perlawanan yang akan saya bahas nanti. Pertama, perlawanan rakyat Aceh. Kedua, perlawanan rakyat Padri dari Sumatera Barat. Dan ketiga, perlawanan rakyat Diponegoro. Dan empat, perlawanan rakyat Bali. Nah, pertama ada perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 sampai 1904. Kesultanan Aceh itu menyerah pada 1904, tapi perang itu tetap berlanjut. Nah, pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang terhadap Aceh dan di bawah kepemimpinan Johan Herman Rudolf Kohler. Latar belakangnya itu, sebabnya itu adalah pertama, Belanda itu curiga kepada Aceh. Kenapa? Aceh itu dulu punya hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Turki Utsmani, Singapura, dan lain-lain. Nah, entah kenapa Belanda itu curiga, jadi dengan alasan hubungan diplomatik tersebut, jadi yang menyatakan perang. Lalu kedua, letak Aceh yang strategis. Aceh ini adalah jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malakanya. Nah, waktu itu terusan Suez juga dibuka. Jadi terusan Suez yang dibuka ini makin strategis lah, ada perdagangan dari dunia mana saja ke Aceh. Nah, Belanda ini ingin mengambil Aceh karena yang strategis itu, sehingga dia bisa berdagang ke tempat lain dan untung lebih banyak pastinya. Nah, ketiga, dilanggarnya Perjanjian London. Perjanjian London ini antara Belanda dan Britania Raya. Lalu mereka ini dalam perjanjian tersebut tahun 1824 isinya itu Britania Raya dan Belanda boleh menukarkan wilayah antara wilayah Sri Lanka dan Indonesia. Maksudnya Belanda mau menukar ke Inggris boleh, Inggris mau ke Belanda boleh, kayak gitu. Tapi dilanggarnya kayak mana? Ya, dilanggarnya itu Belanda ini membuat perjanjian Siak dengan Sultan Aceh waktu itu. Perjanjian Siak itu membuat Sultan itu harus menyerahkan beberapa wilayah Aceh, dan entah kenapa dan akhirnya itu menjadi perjanjian London itu dilanggar. Jadi ya salah satu alasan gitu. Nah, yang terakhir, kapal-kapal Belanda ditenggelamkan. Aceh ini kan merasa kayak kesal karena Belanda itu curiga pada Aceh kan. Jadi apa yang dilakukan Aceh itu adalah ya itu, Aceh langsung menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Jadi Belanda merasa marah, kenapa harus ditenggelamkan? Itulah sebab-sebabnya. Lalu, nah, periode perang Aceh dan tokoh-tokoh signifikan. Nah, periode pertama itu 1873 ke 74. Nah, Belanda melawan Aceh dan Aceh menang, itu intinya. Lalu periode kedua Belanda melakukan ekspedisi lagi ke Aceh. Ekspedisi itu kalau bukan ekspedisi untuk penelitian, malah untuk perang gitu kan. Jadi dari 1874 ke 1880, nah Aceh itu hampir menang, tapi Belanda akhirnya menang lagi. Dan periode ketiga 1881 ke 1896 Aceh menang karena dia semakin kuat. Jadi Belanda mengirimkan orang ke Aceh itu untuk mengetahui kenapa sih Aceh ini bisa kuat gitu. Karena Aceh itu menang karena mereka perang dengan fondasi agama. Jadi karena fondasi agama yang kuat dan keinginan untuk apa ya begitu, jadi Aceh menang melawan Belanda. Ya begitu. Periode keempat 1896 ke 1910 Aceh kalah karena Aceh itu dengan perjanjian Siak ini, dan juga Aceh ini kan masih bersifat kedaerahan, jadi tetap ada gagal gitu. Dan perang Aceh itu secara resmi dianggap berakhir pada tahun 1912. Tapi serangan-serangan terhadap Belanda masih berlangsung. Dan tokoh-tokoh signifikan yang ada dalam perang Aceh itu ada 3, yaitu Tengku Umar, Cun Nyak dan Tunku Cik Itilo. Lalu kedua, perlawanan rakyat Padri. Perlawanan rakyat Padri adalah atau perang Padri
Padri yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Nah, sebabnya itu cuma dua aja. Dan pertama itu pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, saya jelaskan dulu ya. Kaum Padri itu kaum yang agamanya kuat gitu, tapi dalam konteks ini agama Islam. Nah, kaum adat itu kaum yang agamanya masih ada, cuman adatnya masih berlangsung lebih kuat dibanding agamanya. Nah, kaum adat ini dia sering menyambut ayam, sering mabuk-mabukan, segala macam lainnya. Nah, kaum Padri ini ingin memperbaiki kaum adat ini, ingin mengajaknya ke jalan yang benar. Makanya itu ada pertentangan kaum Padri dan kaum adat, jadinya berujung jadi peperangan. Nah, Belanda tiba-tiba datang untuk menambah api di dalam peperangan tersebut, dan Belanda ini membantu kaum adat. Nah, selanjutnya periode perang Padri dan tokoh-tokoh signifikan. Nah, pertama itu dia tidak ada pihak Belanda sama sekali tahun 1803 sampai 1821. Perang saudara antara rakyat Padri dan rakyat adat. Itu tetap yang saya jelaskan tadi, perang Padri antara kaum-kaum yang kuat agamanya dan kaum adat yang kuat adatnya. Lalu periode kedua 1822 dan 1832 sampai 1932 Belanda itu ikut campur. Jadi kan makin menambah api di dalam perang tersebut. Dan terakhir 1833 hingga 1938 periode ketiga dari perang Padri ini, rakyat Padri dan rakyat adat itu sadar, kaum adat itu sadar kalau mereka bersatu kekuatannya mereka bisa mengalahkan Belanda. Tapi pada akhirnya tetap saja Belanda itu menang. Dengan demikian, secara umum peranan kaum Padri dapat dipatahkan pada akhir tahun 1838. Maka kekuasaan Belanda mulai sejak saat itu tertanam di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh signifikan yang pasti kita tahu dong, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai ini dulu menggantikan Tuanku Imam Bonjol waktu pada saat itu. Lalu ketiga, kita ada perlawanan rakyat Diponegoro. Oke, kalian pasti tahu kan tentang Pangeran Diponegoro. Nah, ini yaitu adalah satu tokoh signifikan yang ada di dalam perang Diponegoro ini. Perlawanan Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun saja, 1825 sampai 1930 di Pulau Jawa, sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang terjadi dan pernah dilakukan oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Nah, ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Nah, maksudnya terbesar yang pernah dialami itu karena orang Jawa yang mati di dalam perang itu tuh sudah berapa banyak, ratusan gitu. Pokoknya paling terbesar gitu. Nah, latar belakang peperangan tersebut itu ada campur tangan Belanda dalam adat budaya keraton. Jadi intinya itu Belanda ingin menggantikan seluruh budaya keraton itu dengan budaya dia sendiri. Jadi keraton tidak mau menerima dong pastinya. Masa mereka langsung menggantikan apa yang sudah ditanam sejak dari generasi ke generasi. Lalu Belanda mengizinkan perusahaan asing menyewa tanah sawah, tanah paksa. Dan rakyat diwajibkan membayar berbagai macam pajak. Nah, rakyat diwajibkan membayar berbagai macam pajak ini salah satu cara bagaimana VOC menguasai gitu kan, membayar pajak. Nah, rakyat itu pasti nggak suka dong. Kenapa harus bayar pajak segala macam itu ke Belanda gitu? Dan terakhir Pangeran Diponegoro itu tidak ingin Belanda mendominasi Pulau Jawa. Ya karena
Belanda ini sudah terlihat mendominasi itu dengan dikasihnya pajak, dia mau mengganti adat, terus perusahaan aslinya tanah sawah, maksudnya tanah Jawa itu, yang berarti kan dia mau mendominasi. Maka Pangeran Diponegoro tidak ingin Belanda mendominasi Pulau Jawa. Lalu selanjutnya kronologis Perang Jawa dan tokoh-tokoh signifikan. Nah, baik, ini kronologis karena tidak ada periode-periode. Ini cuma satu perang aja dalam 5 tahun. Pertama itu penyerangan kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Nah, itulah awal mulanya. Dan lalu perang gerilya dan akhir-akhirnya Belanda membujuk para pengikut Diponegoro supaya meninggalkan Pangeran Diponegoro itu. Jadi kan Pangeran Diponegoro sendiri gitu loh. Nah, dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyerah dan dihasilkan ke Makassar. Berakhirnya perang Jawa ini, ya kita bisa sebut perang Diponegoro ini sebagai perang Jawa ya. Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati Jawa menyatakan tundukannya kepada Belanda, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Dan tokoh-tokoh signifikan itu ya pasti Pangeran Diponegoro ini. Lalu ada Kiai Mojo yang membantu Pangeran Diponegoro dan Sentot Alibasya Prawirodirjo. Lalu terakhir, perlawanan rakyat Bali. Perlawanan Bali adalah perang Bali merupakan peristiwa perang yang terjadi antara kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Pulau Bali dengan penjajah kolonial Belanda. Latar belakang tersebut adalah Belanda itu menuntut dihapusnya hukum tawar karang, hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai itu menjadi hak kerajaan. Iya, maksudnya kan setiap ada kapal yang terdampar di Bali itu punya kerajaan, tapi Belanda tuh nggak mau. Belanda itu punya kita aja gitu kan. Nah, terus Belanda itu ya pasti dong memonopoli perdagangan di Bali. Dan terakhir, Belanda menuntut kekuasaannya diakui raja-raja Bali. Maka itu awal mula perperangan. Lalu periode Perang Bali dan tokoh-tokoh signifikan. Perang Bali 1 itu pada 1843 sampai 46 atau Perang Buleleng dan ekspedisi pertama Belanda. Dan ternyata Bali itu kerajaan Buleleng sih itu lebih kuat, jadi mereka menang. Perang Bali kedua tahun 1848, Perang Jagaraga, ekspedisi itu adalah ekspedisi kedua oleh Belanda. Nah, ternyata mereka memang kuat, jadi mereka Bali itu menang. Dan Perang Bali ketiga 1849 ke 1850 atau Perang Pusamba dan ekspedisi ketiga, akhirnya Bali menyerah dan kalah. Pada akhirnya tercapai persetujuan di mana Jembrana, salah satu kerajaan, dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda, dan kerajaan Bangli, salah satu kerajaan di Bali, digabung dengan Buleleng. Perjanjian tersebut kemudian menjadi dasar dari kekuasaan Belanda atas Bali. Tapi sih tetap aja perlawanan ada setelah berakhirnya Perang Bali. Tapi Belanda menguasai seluruh Bali pada tahun 1509. Dan ini tokoh signifikannya I Gusti Ketut Jelantik yang paling dikenal. Nah, kita dapat melihat pola-pola tersebut itu seluruh perlawanan rakyat itu gagal. Kenapa? Mengapa perlawanan rakyat gagal? Kenapa nggak pernah menang? Pada akhirnya kenapa mereka harus menyerah pada Belanda? Ada 6 alasan mengapa perlawanan rakyat gagal. Pertama, perjuangan yang paling penting. Perjuangan sifatnya itu bersifat kedaerahan. Mereka tuh masih mikir kepentingan daerahnya masing-masing. Dia cuma misalnya Diponegoro, Pangeran Diponegoro cuma mikir cuma Jawa aja. Perang Padri cuma mikir Sumatera Barat aja. Jadi mereka tuh nggak ada bersatu gitu. Jadi gimana kan? Nah, dan kedua, kurangnya rasa persatuan. Nah, ini terkait dengan perjuangan bersifat kedaerahan. Belum ada rasa senasib gitu loh, kayak ayolah kita satukan kekuasaan kita dan kita pemenang Belanda. Nggak ada kayak gitu. Masih pikirnya masih perorangan, individualisme. Nah, terus ini juga terkait dengan pertama ya, kurangnya rasa nasionalisme. Dan itu mereka masih mikir Indonesia itu cuma satu pulau, cuma satu kota, satu daerah. Dia nggak ada kayak satu Indonesia melawan Belanda, kan kuat kan. Nah, keempat
keempat, lemahnya persenjataan. Nah, persenjataan kita itu masih tradisional dibanding ke Belanda. Belanda itu sudah canggih, sudah apa, dan kalah telak dong punya Indonesia terhadap Belanda. Belanda itu sudah pakai senjata, kita masih pakai bambu runcing. Nah, lalu ini yang paling berpengaruh, politik pecah belah atau divide et impera. Taktik politik adu domba ini sangat kuat, lagian kan bersifat kedaerahan. Mereka nggak mikir ke orang, dia cuma mikir sendiri aja. Jadi ini kuat banget, jadinya berpengaruh di Indonesia. Dan terakhir, perencanaan dan pendidikan lemah. Strateginya tuh masih lemah dan dapat diketahui oleh Belanda juga. Ya, ada sih beberapa kota yang kuat strateginya seperti Aceh, tapi tetap saja kan mereka menyerah juga. Dan pendidikannya juga lemah, mereka tuh mudah dibodohi waktu Indonesia itu dan dibohongi penjajah Belanda. Makanya seluruh perlawanan rakyat ini gak ada gunanya dan gagal. Lalu kesimpulannya kita jadi tiga ya. Pertama, mengapa Indonesia melawan? Indonesia gerah dan tidak tahan terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda. Lalu Indonesia melakukan perlawanan. Ada yang sebelum 1800 dan sudah 1800. Enak, dan dari menang juga kalah. Dan akhirnya karena masih bisa kedaerahan, seluruh perlawanan gagal. Lalu Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kami harap presentasi itu bermanfaat ya buat kalian. Dadah.